Ya, puluhan warga terdampak banjir di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk di kantor lurah setempat. Warga memprotes proses pendataan penerima bantuan tunai sebesar 2 juta rupiah yang dinilai tidak transparan dan belum merata. Suasana di kantor lurah Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang memanas saat puluhan warga terdampak banjir mendatangi lokasi untuk menuntut kejelasan kriteria penerima bantuan sebesar 2 juta rupiah. Ketegangan dan adu mulut sempat terjadi antara warga dan petugas sebelum akhirnya ditenangkan oleh pihak kelurahan bersama Babinsa setempat. Apa minta manusia kepada masyarakat lah. Bantuan ricuh. Hanya dari RT cuma 2 orang bantuan. Kekecewaan mendalam terutama dirasakan oleh warga RT 1 RW 3. Meski banyak rumah di wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup parah diterjang banjir, pada pencairan tahap pertama ini justru hanya 1 kepala keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan. Menurut Kelurahan Gunung Sari, pencairan bantuan tunai baru memasuki tahap pertama yang disalurkan kepada 68 kepala keluarga dari total lebih dari 200 warga terdampak. Berkoordinasi dengan masyarakat karena kita pembagian tidak merata. Jadi setelah arahan dari pimpinan kita tetap input data warga yang belum dapat. Semoga dengan dadakan input data itu seolah pendataan nama penerimaan itu tidak merata gitu. Penerima apa, Pak? Tidak merata. Jadi itu tahap pertama baru penerima bantuan banjir ya? Bantuan banjir. Kan tahap pertama kemarin. Ya. Setelah warga ribut masalah bantuan, kami telah menyampaikan kepada warga ini data ini belum semuanya, belum sementara. Pihak kelurahan memastikan warga yang belum menerima bantuan masih dalam proses verifikasi serta input data dan dipastikan tidak akan kehilangan haknya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kamera warga merekam 1 unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bogaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada anak langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut nih. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Kecelakaan adu banteng terjadi di ruas Jalan Desa Kebun Tunggul, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor yang saling berlawanan arah. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, 2 diantaranya meninggal di lokasi kejadian dan 1 lainnya meninggal saat perawatan di rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan hingga terjadi benturan keras. Pak Dayat 2 titik mati nih Pak. Ya. Ya kemarin sudah ada perbaikan cuma. Berarti sering perbaikan kecil. Berarti padam Pak lampunya waktu itu ya? Ini waktu ini padam. Gelap dari jalannya Pak? Ya ini gelap. Usai kejadian, petugas Polsek Gondang langsung melakukan evakuasi dan proses penyelidikan terhadap para korban. Sementara penyebab pasti kecelakaan maut tersebut masih diselidiki oleh Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Puluhan warga terdampak banjir di Kelurahan Gunung Sari, Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk di kantor lurah.
Harga Pertamax masih mahal, banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Presiden Prabowo Subianto hari ini luncurkan motor listrik nasional Molinas. Ya, halo pemirsa, pendapatan jadi patokan subsidi tepat atau makin berat. Ketika Pertalite mulai disaring berdasarkan data kesejahteraan, apakah ini solusi agar subsidi lebih tepat sasaran? Saya Herjino Syaputra, selamat datang di Sindo Sore. Pemirsa, kelebihan beban karena membawa cangkang sawit dan menarik alat berat, 1 unit truk dan ekskavator tenggelam di Sungai Batanghari, Jambi. Naas akibat kejadian itu, operator alat berat terjebak dalam kabin hingga meninggal karena tenggelam. Truk pengangkut cangkang sawit sekaligus menarik 1 unit alat berat ini terguling hingga tenggelam ke Sungai Batanghari di tepian dermaga ponton milik PT Makin Group di Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Kepanikan pecah hingga warga berusaha menyelamatkan sopir truk yang terjebak dalam kabin. Diduga truk kelebihan beban hingga mengalami kerusakan patah as roda kendaraan. Truk akhirnya kehilangan kendali dan balik meluncur, lalu tenggelam ke dalam sungai. Miris, akibat kejadian ini, operator alat berat Edi Sopan tidak dapat menyelamatkan diri sehingga ia ikut tenggelam dan meninggal. Saat ini, polisi juga sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Sementara truk sudah dievakuasi dari sungai. Dan jika polisi menemukan adanya kelalaian kerja, maka akan ada tersangka dalam kejadian ini. Dari Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa berakhir ricuh. Seluruh fraksi sepakat atas pemakzulan Bupati Goa karena diduga terlibat kasus korupsi dan perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, jadi pemimpin itu memang berat pemirsa. Udah nggak boleh korupsi, apalagi selingkuh. Karena kan jadi role model buat banyak orang. Ya, nah kita ke informasi lainnya. Ini 35 korban berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bay, Bali. Seluruh korban masih mendapat perawatan medis dan pendataan dari pihak pelabuhan. Ya, pasca terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Lombok, proses evakuasi korban ini terus berlangsung. Kita lihat bagaimana pihak keluarga nampaknya mendapat kabar terkait keluarga mereka. Nampak banyak sekali yang menunggu sambil tadi pemirsa terharu dan juga bimbang ya terkait nasib dari para penumpang. Dan sebanyak 35 penumpang ini berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bay. Seluruhnya kondisi dalam alhamdulillah selamat.
Dan tangis haru tadi kita lihat bagaimana pihak keluarga yang menunggu, menyambut di pelabuhan. Dan seluruh penumpang lalu dievakuasi ke kantor ASDP untuk mendapatkan pertolongan. Korban mengaku bersyukur bisa selamat dan seluruh penumpang masih berusaha memberi kabar sanak keluarga lewat telepon petugas karena alat komunikasi dan barang-barang lainnya tertinggal di kapal. Penumpang yang di Padang Bae dengan jumlah 35 penumpang. Tiba-tiba ada asap, terus apinya besar. Ibu lihat asap itu di bagian mana, Bu? Di belakang atau di mana? Ya, di belakang. Di belakang. Kita ke informasi lainnya, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus meluas. Kobaran api bahkan merembet ke sejumlah bangunan para pemulung di sekitarnya. Hingga Rabu malam, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kian membesar. Kobaran api membesar dan merembet ke area yang lebih luas. Hembusan angin kencang juga membuat kebakaran mulai mendekat ke permukiman warga terdekat. Bahkan si jago merah mulai membakar gubuk para pemulung yang berada di dekat lokasi. Selain sumber air jauh dari lokasi kebakaran, medan terjal dan juga berbahaya menyulitkan proses penanganan. Kesulitannya karena medannya terlalu besar, terlalu luas gitu. Jadi kita jangkauannya agak sulit. Terbatas, Terus itunya pun apinya pun cukup besar. Jadi kita butuh waktu lama untuk benar-benar mendinginkan kebakaran ini. Kebakarannya gitu. Karena kan materialnya sampah udah terbakar gitu. Kadang atasnya padam, bawahnya itu masih panas ya. Tambah ini cuaca kan anginnya cukup deras. Selain petugas gabungan dan relawan yang terus berjibaku memadamkan api, tim medis berikut perlengkapannya juga disiagakan untuk menanggulangi penanganan medis. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC acara tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus ke pihak kepolisian. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nah, ini pemirsa, 2 terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di Ancol, Jakarta Utara. 2 terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya Rabu malam. Keduanya dikawal pihak kepolisian dan nampak tertunduk ketika melihat awak media. Dan saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut.
Dan pemirsa, Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung ini memerintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Ya, karena memang seharusnya ini memang dibawa ke ranah hukum ya. Kita nggak boleh main hakim sendiri, walaupun kita tahu itu salah di sini. Tapi lagi-lagi equality before the law ya, persamaan di depan hukum itu harus kita junjung tinggi. Dan tantangan hafalan Al-Quran ini pemirsa memang ironis ya, hadiahnya minuman keras. Dan ini digelar di Ancol, Jakarta Utara, memicu reaksi dari banyak pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah Pemprov DKI. Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses dan mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada pihak yang memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian Jakarta. DPRD nyebutnya 5,6, awalnya kan 3,5 seperti apa? Saya kemarin sudah membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini. Tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Demikian. Ya, biar proses hukum yang berjalan pemirsa, dan kita nggak boleh main hakim sendiri ya tadi. Dan ya emang menurut saya keterlaluan ketika agama, ayat, terus hadiahnya miras itu nggak bisa ditolerir. Nah, kalau kita bicara masalah yang terjadi, it's all about empathy atau empati. Nah, ini satu lagi pelajaran berharga soal empati pemirsa. Deretan tenaga kesehatan yang sempat merundung pasien BPJS Yurizal ini diberhentikan dari tempat kerjanya. Nike Adelia Marliana, seorang nakes RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, diberhentikan karena komentar yang tidak punya empati di media sosial. Ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Yurizal dan juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas komentar saya di tweet. Inilah permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan Nike Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Permintaan maaf disampaikan usai ucapan nir empatinya di media sosial terhadap pasien BPJS yang meninggal Yurizal menuai kecaman beberapa waktu lalu. Namun, ucapan permintaan maaf saja ternyata tidak cukup. Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk memecat Nike. Ucapannya tersebut dianggap tak beretika, melanggar aturan, serta mencoreng dunia kesehatan dan institusi rumah sakit. Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari rumah sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku untuk semuanya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut. Sebelumnya, seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan mendapat rundungan di media sosial dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini lantaran Yurizal mengunggah curhatan di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan. Dan tak lama kemudian Yurizal diketahui meninggal pada 31 Juli lalu. Mendapat kecaman dari masyarakat, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Masyarakat pun berharap sanksi tegas terus diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini pelajaran untuk kita semua kalau tadi bermedia sosial, komen ya, gunakan pendidikan kita. Tadi kan nakes-nakes kan orang-orang pinter sebenarnya, orang yang berpendidikan, tapi tulisannya
sama sekali nggak pinter ya. Nah lanjut kita pemirsa, masih soal empati ini, Camat Ranca Bungur, Kabupaten Bogor membantah pihak kecamatan memaksa seorang tukang cukur membuat video permintaan maaf setelah viral teguran soal pemasangan bendera merah putih. Ini Camat Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dita Aprilia membantah ada paksaan terhadap tukang cukur terkait viral teguran soal memasang bendera. Diakui pihak tukang cukur hadir ke kantor kecamatan didampingi RT RW bukan untuk meminta maaf, tapi klarifikasi persoalan agar tidak berlarut-larut. Dan yang bertanya dengan nada tinggi ke tukang cukur bukan dari pihak kecamatan. Camat Ranca Bungur tak pernah menginstruksikan menegur keras berlebihan ke warga yang belum pasang bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aprilia, Camat Ranca Bungur. Dalam kesempatan ini saya hadir bersama dengan Kang Aboy atau Kang Nur Hidayat. Beliau adalah tukang cukur yang pada saat kami dari pemerintah kecamatan melakukan himbauan pemasangan bendera merah putih, beliau merasa terintimidasi oleh orang yang memvideokan dan mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang tinggi serta mempublikasikan sehingga terjadi kesalahpahaman. Perlu disampaikan bahwa saya sebagai Camat Ranca Bungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Aboy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai Kecamatan Ranca Bungur. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa orang ini bukan pegawai Kecamatan Ranca Bungur. Dan kegiatan himbauan ini kami lakukan setiap tahunnya untuk meningkatkan rasa empati warga masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan. Setidaknya di bulan Agustus ini dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus warga masyarakat mengibarkan bendera merah putih. Bahkan Bapak Bupati Bogor pun menginstruksikan kepada seluruh camat untuk membagikan bendera kepada warga masyarakat. Dan kami tidak juga mengintimidasi kepada Kang Aboy untuk meminta maaf kepada kami ataupun kepada pihak-pihak yang ada di Kecamatan Ranca Bungur. Untuk itu rekan-rekan dapat mendengar sendiri klarifikasi dari Kang Aboy, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aboy atau Hidayat, selaku pengusaha pangkas rambut di Bantar Kambing, membenarkan bahwasannya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan maupun Bapak Satpol PP yang ikut serta mensosialisasikan untuk pemasangan bendera pada hari tersebut. Adapun yang memaksa saya untuk membuat video klarifikasi adalah dari pihak media tersebut. Mungkin segitu cukup untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan dan Satpol PP. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Aboy, dan saya juga mengaturkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya Kang Aboy. Kami selaku pemerintah tentunya akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat dan akan mendengar aspirasi warga masyarakat secara terbuka. Saya harap dengan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih Kang Aboy. Mudah-mudahan Kang Aboy dapat menjadi contoh para pelaku usaha lainnya. Saya juga memohon maaf kepada Ibu apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari Ibu dan jawaban saya kurang tepat. Ya, tidak apa-apa. Semoga jadi pelajaran ke depannya, dan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikurang Bu, semoga jadi pelajaran untuk semuanya, bukan hanya Kang Aboy tadi ya, tapi juga para petugas yang kalau di lapangan nggak boleh sama sekali kasar atau intimidasi. Karena pemirsa, ini sebelumnya seorang tukang cukur dicecar pihak kecamatan karena belum mengibarkan bendera merah putih. Tukang cukur tersebut mempertanyakan apakah kita benar-benar sudah merdeka. Ya, inilah perdebatan yang terjadi saat pihak kecamatan menegur seorang tukang cukur di Kecamatan Ranca Bungur, Bogor, sebelum memasang bendera merah putih di kiosnya. Petugas tersebut mengaku menjalankan perintah Bupati Bogor. Tukang cukur tersebut sebelumnya memilih tidak mengibarkan bendera karena berpandangan Indonesia belum benar-benar merdeka. Alasan abang nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka?
Iya, jawab. Iya, emang kata situ belum mereka? Belum. Alasannya belum mereka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerja ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai Ibu Camat tadi. Ini ada dasar perintah dari Bupati. Abang tadi bilang belum mereka. Apa yang abang bikinkan belum mereka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum mereka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum mereka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum mereka apa ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum mereka. Abang nggak menghargai Ibu Camat tuh tadi. Kalau menganjurkan sesuatu nggak perlu teriak-teriak, terus jaga intimidasi. Lagian kalau ditanya apa alasannya belum merdeka, kita tahu mungkin ekonomi kita kurang baik, banyak PHK, pengangguran, lapangan kerja yang susah. Jadi opini-opini seperti itu sih menurut saya ya hak pribadi ya pemirsa. Jadi tolong tadi untuk pihak-pihak yang mungkin niatnya bagus untuk kita bendera harus dipasang, tapi nggak harus dengan cara-cara yang kasar ya. Sama-sama mengingatkan. Nah, kalau kita bicara mengenai intimidasi, ini mungkin pemirsa masih ingat dengan peristiwa tukang jahit di Bali yang diduga melakukan rasisme ke customernya dan berujung damai. Dan saat ini peristiwanya rame lagi pemirsa karena proses mediasi diduga netizen ya, diduga ini terlalu memihak. Mau ditutup. Kalau misalkan ya, inilah upaya mediasi yang dilakukan saat mempertemukan korban yang mengaku mendapat perlakuan rasisme. Netizen menyoroti mediasi karena justru dianggap memojokkan korban yang melaporkan rasisme. Meski tak membenarkan ucapan rasis, namun Senator Arya Weda karena bertanya apakah pelapor puas setelah memviralkan berita ini. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu itu salah. Terus jelas salah, saya nggak membela ibu itu masalah omongan. Silakan, kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, masa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu. Karena kamu nyebarin video orang, nggak bisa. Gitu loh maksudnya. 15 menit, cuma ngecilin samping sama motong bawah. Oke, itu selesai. Berapa total bayar semua? 3 berapa total berapa? Pacar 75 ongkosnya. 75 semua. Tapi selesai ya? Selesai semua. Oke. Baik. Kalau kamu tuh tidak sabar, pun aja ini pacar kamu. Ini kan baju pacar kamu, bukan kamu punya. Biarin pacar kamu bawa ambil sini. Pacar saya orang jauh di Gianyar tugasnya. Saya kosnya di Darmo Sabo. Gimana ibu janji-janji aja? Tidak diselesaikan. Bolak-balik saya ke sini jadinya biarin pacar kamu yang ambil ke sini, kan ini baju pacar kamu, bukan kamu. Biarin pacar kamu tuh sabar sekali loh, baik sekali sama ibu, kayak kamu cerewet. Ibu pernah ketemu pacarnya dia? Pernah. Oh gitu. Pertama kali bawa kan dia pacarnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang udah paham ya. Artinya klarifikasi pertama, baju itu beres semua tiga-tiganya. Harus beres. Yang kedua, bayarnya 75.000. Yang nomor 3 menjawab fitnah, artinya ibu nggak selesaikan, tapi ternyata memang diselesaikan ya. Dan ini udah datang berkali-kali. Ya, pemirsa, setelah beredar video proses mediasi yang tadi kita simak bersama, Senator Arya Weda Karna Suyasa dikritik oleh sejumlah netizen. Oke, ini foto yang kita lihat ya, sama-sama tersenyum, mungkin ada yang kurang puas atau apa, tapi netizen punya sikap yang berbeda pemirsa. Meskipun ada perdamaian antara tukang jahit dan yang mengaku sebagai korban rasisme, tersebarnya proses mediasi mengundang kritikan tajam. Dalam kritikan media sosial,
publik mempertanyakan perlakuan yang ditujukan ke korban, ya, dugaan rasis justru dianggap ditekan dalam mediasi. Kalau kita lihat tadi secara full ya, tontonan yang kita punya sebelum ini, korban memang diajukan beberapa pertanyaan seperti itu dan netizen menganggap harusnya tak ada keberpihakan dalam proses mediasi. Namun menurut influencer Zanzabella, Senator Arya Weda karena Suyasa niatnya baik namun justru dijadikan ajang menggoreng isu. Aji Arya Weda karena ini maksudnya baik, ya. Dan beliau ini sebagai orang hukum berbicara hukum. Bahwasannya ada undang-undang ketika lo memviral-viralkan orang, sekalipun Anda adalah korban. Maka saran saya sebagai pendukung Aji yang tidak terima Aji kebaikannya ini dimanfaatkan atau dijadikan topik untuk lawan berkampanye atau untuk netizen menggoreng-goreng itu. Jelas-jelas Aji menekankan rasisme itu tidak baik, ya. Dan memviral-viralkan sembarangan juga itu tidak baik. Kalau ini Aji tidak mendamaikan, artinya dua manusia ini bisa saling lapor dan dua-duanya bisa masuk penjara. Daripada Aji yang jelek, biarin aja Ji, dukung aja mereka dua-duanya masuk penjara karena saling lapor. Oke, itu pendapat yang cukup menarik pemirsa. Nah sebelumnya pemirsa, ini ramai dibicarakan di media sosial. Perdebatan yang terjadi antara customer dan seorang ibu yang menjadi tukang jahit. Kita coba simak bersama. Bali orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin. Kamu tuh orang miskin, dagangan makan di Jawa, cari uang ke Bali, bermain-main sama orang Bali. Kalau aku udah ingat dengan hukum, sudah kamu macam-macam kamu sama orang Bali. Ya bayar masalahnya kamu. Orang makan. Kalau kamu ngamak, tahu ngamak? Enggak tahu. Kalau kamu lecek diganggu orang, masalahnya maksudnya pacar saya. Kamu pacar kamu sudah pacar kamu. Saya pacar kamu sudah saya. Ayo pukul, Pak bilangin. Siapa bilang? Tak Salim.